Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Wa ila hadrati Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Khistati Masqi Asy-Syafi'i. Nafa'anallahu bi'ilmihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, adapun ini itu ada satu cabang. Far'un, adapun ini itu ada satu cabang. Hal apakah yasikhus sah? Hal apakah yasikhus sah? Apa ayyuqifa jika mewakafkan, apa ayyuqifa jika mewakafkan siapa asyakhsu seseorang, ayyuqifa jika mewakafkan siapa asyakhsu seseorang ala nafsihi di atas dirinya syakhs, ala nafsihi di atas dirinya syakhs. Wa in dzukira dan jika menuturkan siapa syakhs, wa in dzakaro dan jika menuturkan siapa syakhs ba'dahu setelahnya dzikri nafsihi, ba'dahu setelahnya dzikri nafsihi masrofan akan cara penyaluran, masrofan akan cara penyaluran. Qala berkata siapa jama'atun, qala maka berkata siapa jama'atun kumpulan ulama, siapa jama'atun kumpulan ulama minal ashabi dari beberapa santrinya Imam Asy-Syafi'i, minal ashabi dari beberapa santrinya Imam Asy-Syafi'i bisihhati dengan sah, bisihhati dengan sah. Minhum itu sebagian dari ashab, minhum itu sebagian dari ashab Az-Zubairi, Imam Az-Zubairi, wa Ibnu Suraij dan Imam Ibnu Suraij. Wastahsanahu dan berpindah ke kias lain, wastahsanahu dan berpindah ke kias lain akan yukifu ila akhirih. Siapa Ar-Ruyani? Imam Ar-Ruyani. Siapa Ar-Ruyani? Imam Ar-Ruyani. Nanti sampai harus tahu istihsan itu apa, sampai harus tahu nanti. Wahtaju dan berhujjah, wahtaju dan berhujjah siapa jamaah, wahtaju dan berhujjah siapa jamaah lidzalika karena demikian as-sihhah, lidzalika karena demikian as-sihhah bi anna Utsmana dengan sungguhnya Sayyidina Utsman, bi anna Utsmana dengan sesungguhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu an itu lamma waqafa ketika mewakafkan siapa, lamma waqafa ketika mewakafkan siapa Utsman, ketika mewakafkan siapa Utsman bi'ro rumatin akan sumur rumah, bi'ro rumatin akan sumur rumah. Qala maka berkata siapa Utsman, qala maka berkata siapa Utsman, dalwi adapun menimbaku, dalwi adapun menimbaku fiha di dalam bi'run, fiha dalam bi'run itu kadalail muslimin, itu kadalail muslimin seperti beberapa timbanya orang-orang Islam, itu kadalail muslimin seperti beberapa timbanya orang-orang Islam. Wasahihu adapun pendapat yang sahih, wasahihu adapun pendapat yang sahih, wanasso dan telah menyatakan, wanasso dan telah menyatakan alaihi di atas as-sahih, alaihi di atas as-sahih siapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, siapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu annahu sunya ayyukifas syakhsu ala nafsihi la akhirih, itu annahu sunya ayyukifas syakhsu ala nafsihi ila akhirih,
itu laya juzu tidak boleh apa ayu kifas syakhsu, itu laya juzu tidak boleh apa ayu kifas syakhsu li anna maknal waqfa li anna maknal waqfi karena sungguhnya maknanya waqaf, karena sungguhnya maknanya waqaf itu tamlikul manfaati, kepemilikan suatu manfaat, itu tamlikul manfaati kepemilikan suatu manfaat qat'an dengan pasti, qat'an dengan pasti. Wasyakhsu adapun seorang, wasyakhsu adapun seorang itu layam liku, itu layam liku tiada memiliki siapa syakhs, itu layam liku tiada memiliki siapa syakhs nafsahu akan dirinya syakhs, nafsahu akan dirinya syakhs bittifaqil uqala'i dengan kesepakatannya ahli akal, bittifaqil uqala'i dengan kesepakatannya ahli akal. Walihada dan karena ini layam liku nafsahu, walihadan karena ini layam liku nafsahu, layasihu maka tidak sah apa ayyabi'a jika menjual, apa ayyabi'a jika menjual siapa baik min nafsihi dari dirinya baik, min nafsihi dari dirinya baik. Wal jawabu adapun jawab itu anna Utsmana sungguhnya Sayyidina Utsman, itu anna Utsmana sungguhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu an itu lam yakul tidak berkata siapa Utsman dalika akan demikian qaul, dalika akan demikian qaul dalwi fiha kadalail muslimin, dalika akan demikian qaul syarton dengan syarat, syarton dengan syarat. Walakin tetapinya akhbaro mengkhabarkan siapa Utsman, akhbaro mengkhabarkan siapa Utsman annalil waqifi sesungguhnya itu bagi orang yang wakaf, annalil waqifi sesungguhnya itu bagi orang yang wakaf ayyan tafi'a jika mengambil manfaat siapa waqif, ayyan tafi'ah jika mengambil manfaat siapa wakif bil auqafi dengan beberapa wakaf, bil auqafi dengan beberapa wakaf al amati yang bersifat umum, al amati yang bersifat umum, kasolati seperti sholat fil buq'ati di dalam suatu tempat, kasolati seperti sholat fil buq'ati dalam suatu tempat allati yang ja'alaha menjadikan siapa wakif akan buq'ah, ja'alaha menjadikan siapa wakif akan buq'ah masjidan sebagai masjid, masjidan sebagai masjid. Wal farqu bainal auqafil 'ammah wal khassah, wal farqu adapun perbedaan, wal farqu adapun perbedaan bainal auqafil 'ammah di antara wakaf umum, bainal auqafil ammah di antara wakaf umum wal khassati dan wakaf khusus, bainal auqafil ammah di antara wakaf umum wal khassati dan wakaf khusus itu annal ammata sungguhnya wakaf umum, itu annal ammata sungguhnya wakaf umum itu adat kembali apa ammah, itu adat kembali apa ammah ilama kepada barang, ilama kepada barang kanat yang ada apa ammah itu alaihi di atas ma, itu alaihi di atas ma, bayanya minal ibahati dari pembolehan, bayanya minal ibahati dari pembolehan bi khilafil khassati dengan menselisih wakaf khusus, bi khilafil khassati dengan menselisih wakaf khusus. Wallahu adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Ini akhir dari bab wakaf. Ini akhir dari bab wakaf. Intinya kemarin sudah. Jadi wakaf itu ada dua. Wakaf itu ada dua. Kemarin belum sempat disinggung. Wakaf itu ada dua. Yang pertama disebut dengan istilah wakaf mutlak. Yang kedua disebut dengan istilah wakaf muqayyad. Jadi ada wakaf yang disebut, yang dikenal dengan istilah wakaf mutlak, tapi ada juga wakaf yang disebut dengan istilah wakaf muqayyad.
Kalau wakaf mutlak itu wakafnya berlaku terserah nadir cara penyalurannya, terserah pengelola wakafnya untuk menyalurkannya, mau disalurkan berapa persen untuk masjid, berapa persen untuk lembaga pendidikan, terserah dari nadirnya. Nah, ini namanya wakaf, seperti ini namanya wakaf mutlak. Kan banyak sekarang, misalkan untuk masjid, pendirian masjid, tanah yang mau didirikan masjid itu masuk wakaf mutlak apa wakaf muqayyad? Itu adalah wakaf mutlak, adalah wakaf mutlak. Nah, apa sebabnya? Soalnya kalau misalkan tanah itu kok diwakafkan wakaf muqayyad, maka seluruh bidang tanah itu harus dibangun masjid, harus dijadikan masjid. Kalau dijadikan wakaf muqayyad, jadi misalkan kok satu peta ini kok diwakafkan untuk masjid, maka satu peta ini harus dibanguni masjid. Ini harus dibanguni masjid. Nah, jadi diibaratkan ini adalah satu tanah, satu lahan diwakafkan untuk masjid. Ini saya wakafkan untuk masjid. Nah, terus kok diartikan sebagai muqayyad, maka yaitu semua batas tanah itu harus jadi masjid semua. Itu kalau wakaf muqayyad. Tapi kalau wakaf mutlak, sebidang tanah ini diwakafkan untuk masjid, maka untuk menentukan bagian mana yang akan dipakai masjid, bagian mana yang akan dipakai untuk fasilitas masjid, bagian mana yang mau dipakai untuk tempat parkiran misalkan, terserah nadir. Terserah nadir yang mengatur. Nah, yang demikian itu dinamakan dengan istilah wakaf mutlak. Jadi paham ya? Jadi kalau muqayyad itu berarti pasti ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Syaratnya itu adalah tidak boleh keluar dari apa yang sudah ditentukan oleh pewakif. Jadi nggak boleh. Kalau wakaf mutlak itu nggak ada syaratnya. Pewakif hanya memberikan acuan saja secara gampang. Pokoknya buat masjid di sini, terserah mau kamu buat ukurannya seberapa, bidang tanahnya sekian. Bidang tanahnya misalkan luasnya 50 meter kali 50 meter, terus yang dipakai untuk masjid misalkan luasnya antara 20 meter kali 20 meter misalkan. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau wakafnya wakaf mutlak. Sisanya mau dipakai untuk tempat WC, tempat wudhu dan lain sebagainya. Pokoknya boleh. Pokoknya boleh. Berarti yang samping-sampingnya itu fungsinya untuk apa? Fungsinya berarti sifatnya bagaimana? Berarti sifatnya adalah untuk wakaf lima sholihil masjid namanya. Jadi lima sholihil masjid. Kalau masjidnya ya wakaf lil masjid, wakaf mutlak. Itu ya. Sekarang ini ada cabang baru. Hal yasihu ayyu kifasyahso ala nafsihi. Apakah boleh seorang itu mewakafkan sesuatu atas nama dirinya sendiri atau ala nafsihi kepada dirinya sendiri? Boleh apa tidak? Wa in dzakara ba'dahu masrofan. Jadi meskipun setelahnya itu kemudian disertai dengan adanya tata cara pengaturan, tata cara penyaluran. Misalkan seperti yang dicontohkan oleh keberadaan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman suatu ketika itu mewakafkan sumur rumah. Sumur rumah ini adalah sebenarnya sumur milik orang lain, terus kemudian dibeli oleh Sayyidina Utsman, terus diwakafkan untuk orang-orang muslimin. Diwakafkan untuk orang-orang muslimin pada waktu itu. Nah, pada saat itu terus kemudian Sayyidina Utsman mengatakan dalwi fiha kadalail muslimin. Timbaku di sini aku menimba sumur ini, maka timbaanku ini adalah sama dengan timbanya orang-orang muslimin. Artinya kalau misalkan kok dipungut biaya, maka Sayyidina Utsman juga wajib mengeluarkan biaya.
andaikan Sayyidina Utsman andaikan orang-orang muslimin itu kok tidak dipungut biaya, berarti Sayyidina Utsman juga tidak dipungut biaya. Jadi maksudnya gitu. Jadi tapi disampaikan dengan suatu batik seperti ini. Jadi timbaku adalah sama dengan timbanya muslimin. Nah, yang jadi permasalahan kemudian adalah apakah di situ berarti bermakna bahwasannya Sayyidina Utsman itu menetapkan wakaf. Jadi wakaf sumur tadi itu adalah diperuntukkan untuk dirinya. Jadi beliau mewakafkan, ini saya wakafkan untuk diriku, ini saya wakafkan untuk orang muslimin juga. Berarti kan kalau dalwi fiha kadalail muslimin, berarti kan seolah-olah Sayyidina Utsman kan juga menerima wakaf kan juga menerima wakaf, seolah-olah kan begitu. Padahal kalau di dalam akad wakaf itu berarti ada penyerahan. Namanya penyerahan berarti harus ada orang lain, pihak kedua yang menerima. Siapa kira-kira? Nadir. Jadi kan begitu. Pihak yang kedua, pihak yang mewakili mauquf alaih. Jadi pihak yang mewakili mauquf alaih. Jadi kan seharusnya kan begitu. Jadi ada pihak yang seharusnya menerima. Dan di situ tidak ada. Seolah-olah Sayyidina Utsman itu mewakafkan sesuatu kepada dirinya sendiri untuk orang Islam semuanya. Jadi seolah-olah begitu. Tapi pendapat apa yang dinyatakan ini menurut jamaah. Jadi menurut jamaah minal ashab. Jadi menurut jamaah minal ashab, termasuk di dalamnya ada Imam Az-Zubairi, Imam Ibnu Suraj, terus Imam Ar-Ruyani. Imam Ar-Ruyani termasuk dari kalangan Syafi'iyah. Itu beliau menyatakan bahwasannya hukumnya boleh. Tapi kalau Imam Ar-Ruyani memakai istihsan. Saman paham istihsan itu apa? Istihsan itu apa? Saman catat ini. Ini termasuk bagian dari usul fikih. Istihsan itu berpindah dari qiyas satu ke qiyas yang lain, itu namanya istihsan. Jadi berpindah dari qiyas satu ke qiyas yang lain, itu namanya istihsan. Karena menganggap bahwasannya istihsan yang lain tersebut lebih maslahah, lebih bagus. Jadi, lebih maslahah atau lebih bagus. Ya, itu namanya istihsan. Jadi apa tadi? Nah, berpindah dari qiyas satu ke qiyas yang lain. Contoh prakteknya di sini adalah pada kasus seperti tadi. Jadi seolah-olah Sayyidina Utsman itu wakaf ke dirinya sendiri, terus kemudian juga sekaligus ke muslimin. Nah, Imam Ar-Ruyani itu berarti memandang hal ini. Jadi memandang hal ini sebenarnya hukumnya nggak boleh. Karena beliau pakai istihsan. Jadi hukum asalnya itu aslinya nggak boleh mewakafkan sesuatu kepada dirinya sendiri, nggak boleh. Nah, ya itu asalnya. Tetapi karena melihat bahwasannya ini lebih maslahah. Ini lebih maslahah kalau dibolehkan, disebabkan kalau misalkan kok ada unsur wakaf ke dirinya sendiri tadi itu sehingga bisa ngopeni, misalkan kayak pondok, misalkan ya katakan misal gampangannya pondok putri, misalkan gampangannya, misalnya kan kok ayah kok mewakafkan, tapi sekaligus ayah sendiri yang mengelola. Ini saya wakafkan pondok ini, tapi sekaligus ayah sendiri yang mengelola. Bagaimana? Secara hukum asal hukumnya nggak boleh. Secara hukum asal. Tapi kalau bolehnya menjadi bagaimana? Memakai qaul
istihsan, jadi berpindah dari kias satu berpindah ke kias lain, sehingga kemudian ayah menjadi boleh untuk mengelola sendiri. Soalnya apa? Karena ada maslahah di belakangnya, itu namanya istihsan. Paham? Jadi secara qaul berarti Imam Ar-Ruyani itu aslinya sepakat bahwasannya hukumnya adalah tidak boleh aslinya. Jadi gitu. Berarti kalau pakai istihsan berarti Imam Ar-Ruyani ini larinya ke madhab Hanafi. Soalnya istihsan itu adanya di madhab Hanafi. Jadi kalau madhab Syafi'i nggak kenal istihsan. Jadi madhab Syafi'i nggak kenal istihsan. Ya itu ya. Terus sehingga kemudian qala dalwif ya was-shahihu wa nass 'alaihi Syafi'i annahu la yajuzu. Jadi menurut Imam Syafi'i hukumnya enggak boleh. Alasannya apa? Li anna ma'nal waqfi tamlikul manfaah qat'an, karena yang dinamakan dengan wakaf itu penyerahan hak milik, pemberian hak milik. Tamlik itu maknanya itu penyerahan hak milik. Jadi kalau namanya penyerahan berarti ada pihak kedua yang menerima penyerahan. Itu kalau tamlik. Sama dengan jual beli kok jual beli ke dirinya sendiri. Namanya bukan jual beli kalau ke dirinya sendiri. Ya namanya apa? Ya nafkah ke dirinya sendiri toh. Jual beli kok ke dirinya sendiri. Jual beli itu ya ke pihak lain, kan begitu. Berarti ada penjualnya, ada pembelinya. Wakaf pun juga begitu, ada ke pihak lain, ada nadirnya, ada wakifnya, wakaf. Jadi menurut qaul yang sahih hukumnya tidak boleh. Berarti ada qaul yang lemah. Nah, qaul yang lemah ini dikuatkan dengan jalan istihsan tadi. Walihada la yasihu ayyabi'a min nafsihi. Sama dengan menjual untuk dirinya sendiri kan enggak boleh. Ya bi ali nafsihi. Wal jawabu anna Utsman radhiyallahu an lam yakul dalika syarton walakin akhbaro anna lil waqif ayyan tafi'a bil auqafil ammah. Kalau menurut penyelesaian dari madhab Syafi'i terhadap qaul yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman itu tidak dimaknai secara zahir. Dalwi kadalail muslimin, seolah-olah Sayyidina Utsman itu mewakafkan ke dirinya sendiri sekaligus ke orang muslim. Tidak dipahami sebagai itu menurut madhab Syafi'i. Dan cara pemahamannya bagaimana? Menurut pemahaman madhab Syafi'i itu adalah lam yakul dalika syarton walakin akhbaro anna lil waqif ayyan tafi'a bil auqafil ammah. Maksudnya adalah bahwasanya Sayyidina Utsman itu mewakafkan sumur tadi untuk wakaf umum, sarana umum. Kalau sarana umum berarti Sayyidina Utsman juga boleh untuk mengambil, jadi begitu. Jadi itu artinya bahwasanya Sayyidina Utsman tidak ikut menerima wakaf. Masa wakaf ke dirinya sendiri kan nggak mungkin. Itu kalau menurut penyelesaiannya madhab Syafi'i. Nah, pondok pun juga begitu, sama bisa, tanpa harus istihsan juga bisa. Jadi wakafnya bagaimana? Ya wakafnya li'amatil muslimin, tapi pengelolanya diserahkan kepada nadirul waqfi. Lah nadirul waqfinya baru pengasuh. Itu kalau cara memahami dengan menggunakan manhajnya Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti selesai bab wakaf. Kamu mau tanya apa enggak? Ada yang mau tanya? Wakaf. Enggak ada? Enggak ada. Kamu enggak tanya Bel? Kamu kemarin kan ngaji ya sambil tidur. Berarti paham. Kayak ghoster ini. Kayak ghoster. Kamu kemarin ngaji apa enggak? Oh, enggak ngaji. Astagfirullahaladzim. Hidung di situ ya.
Iya. Bel. Berarti kamu ngaji kemarin nggak sadar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Kita masuk bab baru kalau gitu. Masuk bab baru. Pasal baru. Faslun adapun